Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Di kandang Jokowi, SBY terima curhatan dari tenaga honorer. Di era saya, kalau Demokrat berkuasa kembali, baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website wartaekonomi.co.id. Informasinya yaitu di kandang Jokowi, SBY terima curhatan dari tenaga honorer. Di era saya, kalau Demokrat berkuasa kembali, simak informasinya baik-baik. Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat Hasbi Lubis menggugah momen saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bercengkrama dengan sejumlah tenaga honorer di warung gudeg Bu Citro Solo, Jawa Tengah. Hasbi memaparkan dalam momen tersebut SBY menerima curhatan para tenaga honorer yang berkeluh kesah sudah 17 tahun urung diangkat. Saya sedang ngeliatin apa ya? Ini ketika Pak SBY mendengar keluhan ibu-ibu ini yang sudah 17 tahun menjadi tenaga honorer, tulis Hasbi di Twitter seperti dikutip Minggu 12 Maret 2023. Lebih lanjut, jelas SBY saat itu mengungkapkan di eranya lebih dari 1 juta pegawai honorer telah diangkat sebagai pegawai tetap. Ayah Agus Harimurti Yudhoyono AHY ini pun berpesan, bila Partai Demokrat berkuasa lagi, program pengangkatan pegawai honorer itu akan dilanjutkan. Pak SBY mengatakan era saya sudah mengangkat 1,1 juta pegawai honorer menjadi pegawai tetap. Memang era Pak Jokowi program tidak dilanjutkan, padahal tinggal 400.000 lagi pegawai honorer. Kalau Demokrat berkuasa kembali, insya Allah program pengangkatan pegawai honorer itu akan dilanjutkan. Kicaunya. Kedatangan SBY yang ditemani AHY ke Solo tak lain untuk menghadiri sejumlah kegiatan selain datang ke acara Solo Indonesia Culinary Festival, utamanya mantan Menko Polhukam tersebut untuk menyaksikan laga final for Proliga 2023. Berita selanjutnya ada kabar dari laman website jpnn.com. Informasinya yaitu Penny 17 tahun jadi guru honorer, batal berstatus ASN P3K, tak tahu penyebabnya, pilu. Simak informasinya baik-baik. jpnn.com Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek membatalkan penempatan 3043 pelamar yang masuk kategori prioritas 1 atau P1 seleksi P3K Guru 2022. Pelamar P1 merupakan peserta yang sudah lulus passing grade atau PG. Ada seleksi P3K 2021 yang saat itu belum mendapatkan jatah formasi. Pada seleksi ASN P3K 2022, mereka tidak perlu lagi mengikuti tes dan mendapatkan prioritas pertama. Akhir 2022, mereka sudah mendapatkan penempatan, namun tiba-tiba dibatalkan penempatannya. Berdasarkan pengumuman nomor 1199-GT-00-0008-2023 yang diteken Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani Prof. Nunuk tertanggal 1 Maret. Nah, dari 3043 P1 yang penempatannya dianulir itu 32 orang diantaranya dari instansi pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Situbondo Samsuri mengaku baru mengetahui pembatalan puluhan calon guru P3K setelah mendapatkan surat edaran dari Kemendikbudristek tertanggal 1 Maret 2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi P3K 2022. Kami juga masih menelusuri permasalahannya. Informasi sementara dari Kantor Regional 2 BKD Surabaya terkait alasan pemerintah pusat membatalkan karena nilai yang dimiliki 32 orang yang baru masuk calon P3K itu lebih tinggi dibandingkan dengan 32 calon guru P3K yang dibatalkan.
kata Samsuri di Situbondo Selasa 14 Maret 2023. Samsuri mengaku pihaknya tidak dilibatkan oleh Kemendikbudristek dalam hal rekrutmen P3K untuk formasi guru. Pemkab Situbondo lanjutnya hanya mengusulkan sebanyak 345 formasi guru P3K ke Kementerian Pan-RB. Jumlah formasi guru P3K yang diusulkan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah karena gaji sekaligus tunjangan yang diterima guru P3K ditanggung oleh daerah. Sebenarnya ada 665 orang guru yang lolos nilai ambang batas atau passing grade, tapi karena kemampuan keuangan Pemkab Situbondo hanya 345 orang, maka kami hanya bisa mengakomodir sebanyak 345 formasi guru P3K, terangnya. Feni, calon P3K guru, terkejut dan kecewa. Feni Febriani, salah seorang calon guru P3K asal Situbondo yang dibatalkan penempatannya oleh Kemendikbudristek, mengaku terkejut saat menerima surat edaran pembatalan tersebut. Tentunya kami sangat kecewa dengan surat edaran itu, padahal kami sudah dinyatakan lolos nilai ambang batas dan lolos administrasi berkas. Setelah lebih dari setahun menunggu pengumuman penempatan, justru kami dibatalkan, kata dia. Feni berharap pemerintah daerah tempat memberikan solusi dengan menambah kuota formasi guru P3K sesuai dengan jumlah 32 orang yang dibatalkan. Kami juga masih mencari tahu terkait alasan pembatalan yang diinformasikan tiba-tiba oleh Kemendikbudristek, kata guru honorer yang sudah mengabdi selama 17 tahun di SDN 1 Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih itu. Ini penyebab pembatalan penempatan 3043 prioritas 1 dari 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan. 41 orang diantaranya dari instansi pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim, mengungkapkan alasan ditangguhkannya penempatan 41 orang P1 itu karena ada calon P3K yang nilainya lebih tinggi namun tidak masuk dalam formasi. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan KTK Dikpora Kabupaten Cianjur, Wawan Setiawan, mengatakan sudah berkoordinasi dengan bagian pengadaan P3K Kemendikbudristek terkait pembatalan penempatan 41 guru honorer asal Cianjur tersebut. Wawan mengatakan berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek, pembatalan penempatan 41 guru karena kalah saing perihal nilai dengan calon P3K asal Cianjur lainnya yang nilainya lebih tinggi, namun tidak masuk dalam formasi 2022, sehingga dialihkan ke tahun berikutnya. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.